Kami sungguh tidak menyangka di pulau paling ujung Indonesia ternyata ada tempat seindah ini. Lautan yang sebening kaca, bukit yang memeluk langit, dan kisah yang masih banyak orang belum ketahui. Kami akan menjelajahi setiap sudutnya dari pantai, mata air, hingga bukit yang menakjubkan. Ini bakal jadi penjelajahan yang liar, menegangkan, namun sangat mengesankan. Dan inilah kisah petualangan Jajago di pulau paling ujung selatan Indonesia, Pulau Rote. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami membawa si Rangga menyeberangi lautan dari Kupang menuju ke Pulau Rote. Setibanya di pulau ini, kami langsung bergerak menuju ke destinasi utama, yaitu titik nol ujung selatan Indonesia. Ini merupakan momen yang paling membekas di hati kami. Bisa mengibarkan bendera merah putih di daratan terjauh yang berhadapan langsung dengan benua Australia. Ketika kami di sana, seolah alam ikut merayakan. Langit menghadiahkan sunset yang begitu indah di kala itu. Masih ada banyak hal indah yang mau kami ceritakan tentang pulau ini. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi, kembali kita di Jajago, jalan-jalan gokil ya. Ini kita masih berada di Sid Resort ya. Dan aku mau sharing dikit tentang pengalaman kami stay di sini. Itu asik banget boy. Karena kalau lihat kita pas buka pintu kan ini kan arah keluar. Lalu yang menarik adalah ini pas setiap kali aku ke WC itu aku kayak apa ya, kembali ke kampung halaman aku gitu loh. Ini kan WC outdoor ya. Jadi itu ketika kita mau mandi itu di sana lokasinya. Gua kasih kamu lihat deh. Kita mesti lewatin ini nih kayak batu-batu gini, pasir-pasir pantai. Dan ini literally kita tuh cuma ditutup sama ini pagar-pagar itu kayak bambu deh gitu. Jadi kayak rasanya gimana ya? Agak-agak bebas dan liar gitu loh. Riana awal-awal nggak terbiasa, tapi sekarang terbiasa dan dia suka banget nih. Ini mandi di sini, showernya. Dan tiap pagi itu aku shower sambil lihat view apa nih kelapa ya, burung-burung berkicau, kayak magical banget sih. Jadi moral kita adalah Rote itu benar-benar enggak kayak yang kita bayangkan. Itu pulau paling ujung, kayak contoh dulu Miangas nih, pulau paling ujung utara kan. Dan memang saat itu sepi ya, saat itu kayak kurang terdevelop. Tapi berbeda hal dengan Rote ya. Rote ini banyak bule sekarang. Bahkan banyak resort-resort seperti ini nih. Salah satu kayak si resort ini. BTW itu telik kita tuh. Jadi kau bayangkan ya, kau poop with a view. Nah, lalu kayak kamar ya. Ini kamar juga full nuansa kayu ya. Ini kalau malam gelap total ya, remang-remang gitu. Tapi ya itu yang malah bagus. Aku beberapa kali tidur situ aku kayak ngerasa aku lagi tidur di kampung nenek aku gitu. Sekarang kita mau siap-siap dulu ya. Sekarang kita bakal explore spot-spot yang bisa kita kunjungi di daerah Nembrala ini ya. Dan jaraknya nggak jauh-jauh boy. Hanya ya beberapa menit lah. Aku penasaran karena pantai bagus banget sini. Tiba-tiba kita dari Jalan Bagos tuh langsung ketemu jalan kayak gini.
Ini pada jalur poros utama loh. Memang jalan Rote ini cukup bikin surprise ya. Laki-laki tak bercerita boy, tiba-tiba off-road. Nah, lo depannya bagus lagi. Kau lihat tuh? Kau lihat tuh? Ada putus di sana kan? Lo jalan bagus mendadak kan? Nah, tuh. Kayak gini jalan Rote nih. Putus bagus, nanti putus lagi. Gila, kau lihat depan kita. Selamat datang di salah satu pantai terindah yang ada di Rote, yaitu Pantai Loedi. Dan sumpah ini salah satu pantai dengan pasir terbersih yang pernah aku lihat sekarang. Dan kalau kalian lihat dari kejauhan ya, dia tuh ada sedikit warna-warna pinknya ya, kayak pantai pink. Bahkan kata Riana, ini lebih pink daripada pantai pink yang ada di Labuan Bajo. Karena kalau kau cek kontur pasirnya, memang ada koral-koral merah. Dan memang itulah yang bikin sebuah pantai jadi agak pink. Yang kita suka cuma satu nih. Dia punya pasir tuh sangat-sangat, apa ya, kayak tepung banget. Putihnya banget. Lalu tuh waktu terbaik buat kesini adalah pas lagi pasang. Jadi kamu dapat gradasi warna birunya tuh, keren banget. Dan yang paling spesial adalah ini lokasinya di tepi jalan, hanya 15 menit dari kita punya resort, dan tidak ada biaya masuk ya, nggak ada portalnya, dan ini free. Kau bayangkan pantai sebagus ini dan free. Di daerah-daerah lain ya, pulau-pulau lain, mungkin Pantai Buri aku mesti bayar berapa ratus ribu kayaknya untuk habisin waktu di dia punya bungalow. Dan ini memang masih alami banget karena aku nggak lihat banyak bungalow untuk nyantai. Cuman ya, kalau kau butuh pantai yang masih alami, ini wajib datang, Loedi. Pantai Loedi yang ada di Rote adalah salah satu surga tersembunyi di ujung selatan Indonesia. Siapa yang nyangka sih, di ujung pulau paling selatan Indonesia ada tempat seindah ini ya. Lokasi itu di Desa Boa. Dan pantai ini dikenal dengan suasana yang tenang dan masih alami. Pantai Loedi ini juga menjadi bagian dari desa wisata Boa ya, yang dikelola dengan konsep ramah lingkungan. Yang kombinasi keindahan alam, ketenangan, dan tentunya sentuhan budaya lokal. Pantai Loedi ini benar-benar layak disebut hidden gem ya, yang wajib dikunjungi kalau kalian main ke Rote. Tak ada suara kuy, tapi akhirnya laut hanya jangan tak ada suara aja. Gila biru banget nah. Menyala birunya coy. Sumpah ini biru banget loh. Kau lihat angle tadi dalam sini boy. Kayak kau nih lagi nyetir di mana gitu. Bagus banget. Bagus banget. Iya. Nah, telaga toh. Dan selamat datang di Pantai Oeseli. Ini cantiknya luar biasa, birunya menyala, semuanya cakep. Kita baru mau menikmati pantai ini. Si Bro Ervan udah bilang, kok ini belum apa-apa ya, kita mau menuju yang lebih spesial lagi. Pakai kapal. Woo! This is freedom. Oh ya, satu kalimat buat Rote. Panas. Gila sumpah nih. Tapi kita butuh matahari yang panas sih biar dapat warna laut yang menyala toh. So ya. Plus dan minus kawan. Dadah Rangga. Dah, bilang dadah Rangga. Dah.
sampai di checkpoint kita di Telaga Nirwana. Nanti kita tunggu airnya agak surut, baru dapat view terbaik. Itu kata singkat kita nih, boy. Aku sambil nunggu, aku mau mancing apa nih. Ayo Om, apa cerita rakyat di Telaga Nirwana? Yang mana? Yang mana Tuan Tanah? Oh, Tuan Tanah. Ayo Pak Tuan Tanah. Apa cerita rakyat Telaga Nirwana? Ya, ceritanya ada 2 orang pacaran di sini, jadi terbentuk batu love di tengah-tengah. Gitu ya? Iya, Pak. Tidak ada kepercayaan apapun itu. Kalau kepercayaan masing-masing. Adakah yang contoh berenang sih dapat jodoh gitu? Ya, mitosnya seperti itu. Kalau yang udah kawin gimana dong? Mungkin dapat istri 2. Ayo, foto kita. Ah, ini baru mantap. Oke boy, jadi menurut kata Bang Ervan, waktu terbaik buat main ke Telaga Nirwana itu adalah pas agak surut ya, biar bisa dapat gradasi warnanya, plus bisa dapatin si karang yang bentuknya love. Karena ini pasangnya masih terlalu tinggi dan kita lagi nggak buru-buru banget, kita akan menikmati telaga ini ya, tentu saja dengan baik request Anda ya. Kenapa Koko John udah jarang mancing ya? Jawabannya adalah aku sering mancing, tapi tidak pernah aku rekam. Kenapa? Kenapa tidak pernah aku rekam? Gak tahu kenapa. Oh, tumben kau baik sama aku? Tumben kau baik, ha? Karena si Oci Palahat ini selalu bilang, aku mancing percuma pasti boncos. Makanya mentalku rusak ya, aku langsung jadi tidak percaya diri lagi. Aku insecure. Ada gitu. Akhirnya aku gak pernah lagi nih konten mancing ya, karena istriku selalu bully aku. Apa kau boncos katanya. Oci Palahat, jadi ada karma. Sekarang dia gak bisa ngomong kan. Apa langsung jadi kayak Aku dorong kau ke laut untuk Oke, so sambil nunggu aku mau ikan pancing dulu. Boncos rapopo, bodo amat ya, penting tetap happy. Ini dia Telaga Nirwana. Seperti namanya ya, memang indah banget. Tempatnya ini sangat syadu karena kelilingi oleh tebing karang dan pepohonan hijau. Airnya ini warnanya biru kehijauan. Bahkan kadang-kadang kayak menyala gitu waktu kena sinar matahari. Suasananya tenang, cuma ada suara angin dan burung yang kedengaran. Rasa itu kayak kamu menemukan surga kecil yang tersembunyi di Pulau Rote. Kita kayak coba mendayung kayak ya di Telaga Nirwana ini. Awalnya pelan-pelan aja, hanya mau nikmati suasananya. Tapi makin lama, rasanya tuh kayak lagi menyusuri hutan di atas air. Setiap kayuhan itu terasa begitu damai, tenang, dan bikin lupa kalau kita nih masih di Pulau Rote. Serius sih, ini salah satu pengalaman yang paling santai, namun berkesan selama kami di pulau ini. Puas sekali. Telaga Nirwana sangat recommended. Pokok kalau ke Rote tuh wajib mampir ke sini ya, karena view-nya tuh kayak dia punya vibes agak mirip kayak pas pertama kali kita main ke Luwuk Banggai ya. Agak mirip secara warna lautnya, tapi itu karena memang pemandangannya beda sekali. Aku sih boleh bilang ini sangat worth it ya. Pakai si Rote Trip, dapetin kapalnya, mampir ke sini, semua diaturin epic. Mantap Bang Ervan. Kita mau lanjut. Dan sekarang kita lagi menuju ke daerah baratnya Pulau Rote boy ya. Itu tempat yang terkenal karena banyak bule katanya dan pantai-pantai cakul di sana. So dari arah pusat kota Baa jaraknya itu sekitar 1 jam. Jadi itu
kemana-mana 1 jam gitulah. Dan itu nggak ada jalan yang melingkar, itu harus kayak kembali ke kota lagi, kemana lagi gitu loh ya, sampai kota kemana lagi. Dan memang untuk kondisi jalan Rote itu lumayan rusak ya, boleh bilang, karena semua destinasi kita mau pergi rata-rata tuh bagus spotnya, tapi tuh jalannya tuh agak rusak dan beresiko, sinyalnya susah aja kalau kau pakai motor itu kan, dan kemudian ada problem, kau akan susah cek bantuan. Makanya kita akan lihat ya kondisi jalan Rote ini gimana untuk per tahun 2025 ini. Let's go. Hai. Oke, kita akan berhenti sejenak di tepi jalan ya, karena kata Bang Ervan ada sesuatu yang spesial di pinggir jalan ini. Rian, aku nggak tahu apa yang spesial ya, karena di mataku ini hanya semacam ya kerumunan dari pohon-pohon mangrove ya. Tapi si Bang Ervan dengan muka berbinar-binar di sana, woi, berteriak. Apa teriakannya tadi ya? Enggak sih. Jadi kontur sini adalah batu karang putih-putih gitu loh. Wow, hidden gem. Pasirnya bagus banget. Wow, Oriana tuh saking happy-nya sampai suara dia hilang. Dan tiba-tiba saja kami menemukan ada 2 kayak yang tidak berpenghuni. Kami menemukannya nih kayak liar. Ternyata di Rote Trip. Ih, bagus banget sumpah. Cakep loh. Iya. Aku rasa mau mancing sayang. Aku terbangin dulu Gi. Oke deh. Sumpah, ini kata si Bang Ervan, tempat ini tuh kayak orang lokal pun tak datang. Aku tak ngerti ya, mungkin kan orang lokal udah terbiasa melihat pasir seputih ini atau air sehijau itu. Tepi jalan coy, nggak ada orang. Rote. Mangrove. Memang. Iya, itu tebingnya bagus aja. Iya, kayak di luar negeri loh itu. Itu gini. Kita akan tes. Kata Bang Ervan mesti dikayakin. Oke lah, kita tes kayak. Let's go. Serius, rasanya kayak kita masuk ke studio yoga alam terbuka ya. Kita tuh berada di Oeseli, di jantung Pulau Rote. Kayak mangrove Oeseli ini tuh punya satu pengalaman yang wajib banget dicoba ya. Di situ pada suasana beda total. Kita tuh bakal menyusuri hutan mangrove dengan perahu kayak, melewati lorong-lorong alami di antara akar-akar pohon yang menjulang. Airnya tuh tenang, udaranya sejuk, dan suasananya bener-bener bikin tenang. Hanya ada suara dayungan ya, dan burung-burung yang dari kejauhan. Dan yang bikin seru, kita tuh bisa melihat langsung ekosistem mangrove yang masih sangat terjaga. Dan yang bikin kaya ya, di mangrove Oeseli ini berbeda dari tempat lain. Ada suasana itu yang bener-bener masih alami. Enggak ada keramaian, enggak ada suara mesin, hanya ada suara alam yang berbicara. Mangrove-nya itu tumbuh rapat dan membentuk lorong alami yang keren banget. Kayak kamu tuh masuk ke dunia lain. Dan kita juga bakal dikelilingi dengan lereng perbatuan kapur ya, yang menjulang di kanan dan kiri. Bener-bener kayak masuk ke sebuah dunia misterius yang tenang dan tersembunyi. I will make you believe again. One step closer to forever. You will learn how to love again. I promise and I know that I will make you believe again. Never look back, never let go. You gotta live your life, gotta
Oke, di sesi pertama kita adalah mata air apa? Oemau. Oemau ya, bareng sama si Bro Ervan lagi. Nah, jadi dulu katanya ini tempat yang dipakai oleh beliau buat mandi di masa kecil. Iya kah? Iya. Jadi Hampir tiap hari sih main di daerah sini. Iya. Sini nggak ada tiket masuk kah? Nggak ada, free, gratis sih. Free. Mata air jernih banget. Jadi ini sumber mata air dipakai di semua rote. Semua rote sih. Paling besar sih mata air ini. Sampai di pumpnya juga. Ya. Itu ada pipa pump yang biru sana ada. Wow. Pokoknya kalau weekend udah pasti rame. Jumat sore, Sabtu apalagi full. Minggu mungkin setelahnya orang gereja baru rame. Tapi kalau Sabtu udah pasti full banget dari pagi sampai malam. Keren. Sore sih, nggak malam. Keren. Selama di Pulau Rote, kita bakal jalan bareng dengan Bang Ervan ya, guide lokal kita yang paling mantap. Kali ini kita ke tempat yang sejuk dulu nih di Pulau Rote, yaitu mata air Oemau. Airnya tuh jernih ya, dikelilingi pepohonan rindang, dan mata air ini nggak pernah kering loh, bahkan di musim kemarau sekalipun. Warga sekitar percaya bahwa sumber air ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Jadi semacam urat nadi kehidupan lah di desa ini. Banyak yang datang ke sini untuk berenang, nyuci-nyuci, bahkan sekedar nongkrong santai sambil ngelihat pantulan langit di permukaan airnya. Dan yang paling keren ya, air dari Oemau ini mengalir langsung dari perut bumi tanpa bantuan pompa sama sekali. Arusnya keras dan natural banget ya. Setelah asik menikmati syadunya air terjun Oemau, sekarang kami mau lanjut dulu ke destinasi menarik yang ada di Pulau Rote. Let's go! Sekarang kami lagi dalam perjalanan menuju ke Pantai Tolanamun. Dari pusat kota Baa, jaraknya sekitar 1 jam lah. Jalan di situ cukup sempit, terjal, dan berbatu. Kadang-kadang memang harus pelan ya, biar nggak nyangkut. Ya inilah ya sensasi off-road ala Pulau Rote. Dan setelah perjalanan panjang penuh dengan rintangan ya, karena kondisi jalannya memang sempit ya, dia punya pohon-pohon tuh udah mulai ke tepi-tepi jalan, dan ini daun-daunnya penuh duri ya, jadi mobil kau pasti baret-baret. Pas kami sampai aku shock ya. Ternyata situ udah baik gazebo bagus ya Beb ya? Iya. Tapi atapnya itu ancol lebor ya. Ini atap bagus loh kata si Ervan. Ini atap mahal katanya. Lalu beberapa gazebo tuh bener nggak terurus, padahal udah ada pondok-pondok yang sangat bagus. Ini ya, pas kau lihat secara view, kau kaget. Indah banget ya Beb ya? Cakep, cuma ya kayak gitu nggak terawat. Lalu hampir semua destinasi yang ada di Rote itu nggak ada biaya, nggak ada retribusi. Jadi masuk itu ya masuk aja, nggak usah bayar tiket. Bagus kan? Ini indah banget loh Pantai Tolanamun, ini serius. Aku baru datang dan aku ngelihat view sebagus ini. Aku bilang, woi cakep kali. Lalu dia Bang Ervan bilang, bukan bro, ini bukan spotnya masih ada di dalam lagi. Dia bilang. Dan semua pantai-pantai di Rote itu adalah spot untuk mancing katanya. Aku lihat langsung kayak jiwa mancingku meronta-ronta. Ih gila Rote men, nggak ngotak. Lalu batunya tuh bagus, dia tuh ada warna-warna merah gitu. Baik sebenarnya kata si Bro Ervan, tempat itu sudah sempat mendapat perhatian pemerintah ya, udah ada di bawah sesuatu ya, tapi nggak di-maintain lagi ya. Lalu kalau buat stay, ini cuma ada 1 doang gazebo atau 2 biji yang masih bisa dipakai. Atapnya ancol lebor. Nah, sisanya tewas kita ya, kepanasan di sini. Ini alami banget karena nggak ada warung-warung, nggak ada pondok-pondok jualan ya. Semua masih natural. Tapi ya, beginilah cara kita menikmati Rote ya. Kita lihat apakah habis periode terbit, kedepannya bakal ada perbaikan, aku nggak tahu. Aku cuma minta satu sih, jalannya dibagusin. Kalau ini jalan bagus, aksesnya bisa kayak apa yang nyambung. Karena di depan kita itu adalah tanjungnya titik nol. Dan ini dekat di depan kita, coba ada jalan yang kayak satu putaran tuh dapetin semua destinasi. Pasti wisata di Rote ini bakal berkembang banget ya Beb ya? Iya. Apalagi ini teman kita ya, yang juga adalah penggiat wisata di Rote ya. Jadi kalau dia bisa bikin muter gitu, keren ya. Kalau dibikinin satu jalur selatan telusurin pantai selatan kayaknya mewah sih. Mewah banget ya. Dapat semua spotnya. Dapat semua. Saya spot bagusnya Rote, kalau menurut aku sih mungkin 90% destinasi Rote di selatan. Iya betul aku setuju. Karena kan kita kemarin dari titik nol harus kembali ke kota, dari kota ke sini lagi, padahal jalan dekat di depan kita doang. Karena nggak ada jalan.
kita harus keluar ke jalan gedenya lagi. Yang jaraknya mungkin kelihatan nih kalau dijalanin, kalau jalan lurus kurang dari 5 menit. Tapi kalau ikutin jalannya paling sejam kalau dari sana ke sini. Kita harus keluar ke jalan gedenya lagi, bagus baru masuk jalan utama. Yoi, lumayan ya. 1 jam lah paling. Ya, maybe someday lah ya. Aku yakin sih Rote bakal jadi destinasi bagus sih. Akhirnya kami sampai juga di Pantai Tolanamun. Di sini langsung disambut dengan angin laut dan suara ombak yang tenang banget. Di depan mata, lautnya tuh berwarna biru muda, bersih dan tenang, berpadu dengan batu karang kecil yang ada di pinggiran pantai. Kita belum masuk ke area dalamnya aja, view-nya tuh udah seindah ini. Bener-bener tempat yang masih alami dan belum banyak orang yang tahu. Vibes-nya tuh berasa kayak bukan Indonesia banget kan? Oke, sekarang kita lagi diajak untuk explore ya ke spot yang sebenarnya dari Tolanamun ini ya. Dan dari drone kan udah bagus banget, aslinya gila jauh lebih bagus sumpah. Keren banget nih spot sumpah. Gila boy, keren benar tempat dia jalan ini. Bawahnya ini langsung tebing. Keren kali coy. Very epic. Keren. Birunya menyala kawan. Iya tuh. Tapi dia makin surut makin bagus. Dia kurang 1 meter lagi dari sekarang makin bagus. Oh, makin bagus ya. Ini gazebo dibangun malah bikin sampah karena baik genteng pecah. Ya akhirnya malah menghalangi jalan. Macam mana ini? Ini gentengnya keras loh. Oh, banyak paku lagi ini. Oh, pada bagus tuh spotnya tuh. Oh, keren banget bro. Cakep gak, Pep? Bagus banget ini. Ini laut terbiru yang pernah aku lihat. Oh, indah banget. Ini adalah sebuah jalan rahasia buat menuju ke pantainya ya, karena memang gak ada jalan ya, kita harus membelah tebing boy. Dan view-nya bagus banget serius. Karena kiri kanan kita batu gede ya, kita kayak membelah batu raksasa gitu. Wah. Weh, sini foto bagus nih. Bagus banget. Sini foto bagus gak? Tadi tangga yang di atas kita lewat. Oh iya. Boleh. Hai, lanjut lagi kawan. Oh. Oh. Gini. Ini bagus banget. Dia kayak ada entrance-nya bikin kau tuh kayak penasaran dulu, lu munculnya kayak gini, Beb. Iya. Oke, ini ada jalan ceruk kecil untuk menuju ke pantai sebenarnya. Oh, ini aku tak bisa turun. Kata Bro Ervan, sempit kok. Nggak apa-apa, sempit nggak masalah. Ternyata bukan sempit. Dia itu kayak tebing kecil. Iya. Oke, kita belajar deh, Bro. Alamak, jangan menyamping, coy. Tapi harus kayak gini biar Dipegang, oke. langkain kakinya aja. Kalau sebaliknya, kalau ngadap ke sini, takut pas minyak di batu itu licin turun. Kalau ke sana kan badannya tongkat kan, jadi aman. Oke, kita mulai dulu menyamping, Beb. Oh, pas sendal ya? Ujung. Nah, buka sendalnya depan. Pelan, pelan, Ayo, Beb. pelan, Oh, pelan aja. Kakinya injak, awas tajam ya. Pelan, pelan. Oke, udah. Awas kepala atas. titik kepala. Dari mana nih? Bawa dulu kakinya pindah ke kanan yang atas. Ada. Kakiku sakit, tajam. Tapi bisa loh. Wey. Oke, perjuangan menuju spot. Kita akan melewati jalan rahasia. The Hidden Passage. Ulululululu. Hah,
kau gemuk, tak bisa masuk. Woi, ai. Woi. Ai. Ah. 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 Wah, ini woi, kepala aku udah menunggu ini. Dalam situ kira. I am the champion. Nah, makin masuk ke dalam, pemandangannya makin gokil. Dari situ bakal kelihatan tebing-tebing tinggi yang langsung menghadap ke laut. Anginnya lebih kencang di sini ya, dan ombaknya tuh mantul di antara bebatuan. Warna lautnya tuh makin biru pekat. Dan dari atas sini, panorama dari Pantai Tolanamun itu kelihatan luas banget. Suasana juga tenang ya, nggak ada siapa-siapa. Hanya ada kita dan suara ombak. Berasa tuh kayak punya pantai pribadi di ujung Pulau Rote di Indonesia. Puas banget, woi, di Tolanamun. Satu yang kau lupa, kita kembali lewat jalan rahasia lagi. Butuh perjuangan, coy. Ini kalau kegesek dikit selesai. Turunin ke bawah yang Pantat hantam sana betul. kaki kanan, pindahin dulu. Ya. Mana aku nitip sandalku. Gitu. Saya yang pukul tuh, kakimu ada lalat. Kaki Pukul kiri dulu. masuk ke bawah. Turun ke bawah aja kaki kiri. Pegang benar-benar. Dah. Woi, profesional kawan. Sendal biar nggak. Thank you. Lumayan sakit. Orang gendut kayaknya nggak bisa kayaknya nih. Harus dicoba. Batunya sedikit body shaming. Woi, batu body shaming. Tolong. Oh ya, thank you. Itu batu tajam-tajam, coy. Hei, dasar kau batu body shaming. Gemuk tes lewat. Ini ngepost pun. Woo! Berhasil! Hooray! Hai, sangat terpuaskan ya. Aku tadi bilang ke Mang Ervan, aku bilang ya, ini 3 spot ini aja dari yang Telaga Nirwana, kemudian main kayak di mangrove, sama ini nih Pantai Tolanamun. Itu udah lebih deh cukup untuk bikin Rote itu jadi destinasi wisata, bukan domestik doang, tapi internasional. Karena sumpah ini unik dan bagus banget. Kita jangan temukan di tempat lain. Lalu, nah makanya si Bang Ervan di Rote Trip mengatakan apa? Mari kita bersama-sama apa? Malu-malu dia si Bang Ervan nih. Nunjukin bagusnya Rote ya. Sama kata Bang Ervan tuh, kalau kau datang sini, tergantung cuaca satu paling penting. Kedua tuh siapa yang bawa kamu. Jadi kalau kau dapat orang yang tak ngerti spot, tak ngerti tempat yang untuk Instagramable, juga nggak maksimal. Jadi gunakanlah Rote Trip, betul bro? Udah lanjut. Dan sekarang kita lanjut kembali menuju destinasi lagi. Dan jalannya macam begini ya, seru sekali. Jalan-jalan menuju destinasi. Wih. Menyala. Halo Mama. Halo Mama. Sekarang kami lagi OTW menuju ke Bukit Danau Fula. Lewatin jalan-jalan pedesaan yang masih alami banget. Di kanan kiri kita sawah. Rumah-rumah sederhana juga kelihatan. Dan juga ada kambing nih ya, yang hidup dengan bebas, buat suasana makin syahdu. Dan setelah kita dari pantai yang begitu indah ya, kita lanjut menuju ke bukit. Ini bukit cantiknya bukan main. Selamat datang, ini adalah bukit
Oh ya, suara dia masih hilang ya. Jadi suaranya ini suara dia. Macam kambing suara dia tuh. Ini adalah Bukit Danau Fula. Nah, tempatnya indah banget nih, sabana yang panjang dan luas saja memandang. Bukit semua. Rote keren sih. Aku selalu kira, oh lautnya bagus, rupanya bukitnya nggak kalah keren. Walaupun ada problem ya, jadi kata si Bro Ervan, dulu di sini itu mulus sekali ya. Tiba-tiba entah kenapa tahun ini ada babi ya yang datang ke sini, dan kemudian tuh rupanya babi itu suka gali tanah. Ya, digali-gali pakai hidungnya. Akhirnya sekarang seluruh daerah ini sudah banyak kayak berlubang-lubang karena si babi cari cacing. Cuman ya kalau ini tak ada babi sih pasti bagus banget sih. Hijau gitu ya, foto-foto bagus banget. Cuma so far ya, ini aja udah bagus sekali sih, dan dia cukup sejuk. Walaupun badan kita masih asin-asin karena laut tadi, ini cukup untuk bikin hati happy. Nice. Danau Fula, recommended buat datang. Selamat datang di Bukit Danau Fula, salah satu dari permata alam di ujung selatan Indonesia yang benar-benar bikin takjub. Karena dari atas sini, kalian tuh bakal bisa melihat panorama yang luar biasa. Hamparan hijau bukit tanpa batas. Bukit ini tuh masih jauh dari keramaian ya. Jadi suasana masih asli, alami, dan terasa. Kayak ini tuh puncak untuk diri kita sendiri. Udara sini juga berbeda ya. Lebih sejuk, lebih segar, dan rasa kayak bebas banget. Mungkin banyak ke Pulau Rote hanya karena lautnya indah ya. Tapi ternyata enggak cuma lautnya. Bukit-bukitnya juga sangat memukau di sini. Alright. Ini santuy yang sangat menyenangkan ya. Di Danau Fula. Oh ya, ini sempat tuh bisa ngecamp sebenarnya ya. Kata si Bro Ervan, cukup izin aja sama penduduk ya dari belakang kita, minimal kasih tahu bahwa Anda di sini. Dan kabar gembira adalah di sini sinyalnya full. Makanya Riana dari tadi tidak bergerak, betul? Oke. Kita mau bergerak dulu. Oh ya, sebenarnya kalau kalian mau stay, di situ paling bagus buat sunset ya. Sunset bagus banget. Kemudian malamnya tuh bisa dapat Milky Way. Tapi karena tidak ada sunset, kami sudah merasa sudahlah hopeless ya. So kita kembali bergerak menuju ke kota Ba'a. Susah dibaca. Tular dah aku. Aku betul-betul sakit dah. Selesai. Dah. Jalan dua langkah dah bengek. Mampus. Ternyata boy, Rote itu banyak spotnya. Aku kira udahlah titik nol, ini udah, pantai ini udah cukup. Ternyata kata Ervan, oh kok masih ada Bukit Batu. Aku bilang Bukit Batu biasa aja. Oh beda kok, ini spesial nih bilang. Ada kisahnya yang menarik. Batu besar yang bisa kita pindah katanya. Iya. So kita mau langsung menuju ke spotnya. Nama itu ada daerah Batu Termanu. Kita akan perjalanan ya beberapa menit lah ya. Dan kita mau lihat sebagus apa tempatnya. Let's go. Lokasi bukitnya itu dia dari jalur pos utama. Cuman nanti kita bakal masuk ke jalan yang cukup rusak. Tapi it's okay, katanya Rangga pasti bisa lah. So ya ini jalan pos utama yang ini juga arah ke pelabuhan. Sepanjang jalan, kalian tuh bakal disuguhi oleh pemandangan yang nggak ada habisnya. Dari pantai yang birunya begitu indah, hingga bukit dan pepohonan yang masih alami dan terjaga. Langitnya tuh juga biru banget. Dan kadang-kadang kamu bakal ketemu dengan sekumpulan kambing yang santai di pinggir jalan, ataupun hewan ternak lain yang tiba-tiba lewat dan menyeberang. Mereka tuh kayak menyambut kalian selamat datang di Pulau Rote. Kelihatan lautnya boy, keren. Dia dari jalur pos utama itu bagus jalannya. Nanti kalau masuk ke arah pantainya atau area si bukitnya itu mulai jalan-jalan berbatu kayak gini loh. Lubangnya cukup gede ya, so hati-hati. Cuman ya nggak lama, kok 10 menit ya udah sampai. Keren.
Serius. Kayak di mana gitu. Bagus banget view-nya. Oh, mbak-mbaknya keren. Di Rote sama kayak daerah-daerah Sumbawa juga, itu nggak ada kemacetan. Paling kau akan dihadang oleh sapi-sapi. Sapinya sangat banyak. Sepanjang hari itu hanya berkutat dengan sapi dan kambing. Harga tiket masuk untuk Batu Termanu itu satu orang Rp5.000. Akhirnya sampai juga kita di Batu Termanu. Tempat ini view-nya tuh dari atas bagus banget ternyata, gelo. Aku kaget sih, Rote tempatnya bagus-bagus rupanya ya. Dan yang spesial tuh bukan cuma pasti spotnya, tapi di perjalanan kita tuh bagus sekali. Itu kayak kau sepanjang jalan tuh enggak cuma destinasinya, tujuannya yang bagus, tapi sepanjang perjalanan ke destinasi juga nggak kalah bagus. Keren. Lalu Batu Termanu ini dia juga punya kisah rakyat ya yang sangat menarik. Gitu ya, cukup komplit Rote ini ya. Lu punya keindahan alamnya, budayanya iya, perjalanan menyenangkan. Kemudian tuh juga ada kisah-kisah rakyat yang bikin perjalananmu makin kaya gitu loh. Keren sih. Akhirnya kita sampai juga di Batu Termanu. Ini adalah ikon legendaris Pulau Rote. Dari jauh udah kelihatan megah banget. Batu yang tinggi di darat dinamakan Batu Hun, simbol laki-laki, dan yang di laut itu disebut dengan Batu Sualai, melambangkan perempuan. Menurut legenda ya, kedua itu dulu datang bersama, namun akhirnya terpisah. Batu Termanu juga dipercaya bisa mendatangkan hujan dan rezeki. Jadi tempat ini tuh udah disakralkan oleh warga sejak zaman dahulu kala. Legendanya nih, kedua batu ini tuh datang bersama di tempat yang jauh, berpindah-pindah dari negara Vietnam, pindah ke Maluku, lalu ke Timor, dan sebelum akhirnya mereka menetap di Pulau Rote ini karena mereka disambut oleh penduduk dengan ritual adat. Namun sering waktu nih, mereka tuh terpisah. Batu Hun di darat dan Batu Sualai di laut. Warga tuh percaya bahwa kedua batu ini adalah lambang cinta abadi dari dua kekasih yang selalu saling mencintai namun nggak bisa bersama-sama. Di sini view-nya cakep pol dan kita puas banget. Rote ini banyak tempat cakep-cakep sih. Kalian wajib mampir ke Rote. Dan sekarang kita mau lanjut lagi. Yuk! Terima kasih banyak kami ucapkan buat sambutan hangat ya dari Wakil Bupati Rote. Benar-benar sebuah kehormatan bisa diterima dengan begitu ramah di pulau seindah ini. Sekarang kita lagi bersiap pulang ya menuju ke dermaga, meninggalkan Batu Termanu yang legendaris ini. Di sepanjang perjalanan, pemandangannya tuh bener-bener bikin kangen. Jalan kecil ya di tepian pantai, kemudian terhampar sawah hijau terbentang di sisi jalan lainnya. Sesekali kalian bakal bertemu dengan kambing, sapi, dan hewan ternak lainnya berjalan santai di tepi jalan. Menambah suasana pedesaan yang begitu damai. Setelah perjalanan cukup panjang, kita boleh kembali lagi ya ke pelabuhan ASDP untuk menyeberang kembali ke Kota Kupang.
ini adalah ruang VIP-nya. Nah, kayak gini boy, ruang VIP-nya nih boy, buat kita room tour. Dia masing-masing punya satu buah ranjang yang dipisahkan oleh ini teralis ini. Untuk mematikan mesin. Yang mana? Oh, ini maksud atas sama bawahnya ini maksudnya ya. Oh, ini bawahnya. Jadi awalnya kalau kau beli pesan tiket di Ferizi itu dapatnya kelas ekonomi. Kalau mau upgrade ke VIP bisa langsung di loket dengan harga tambahan tuh 25.000 per orang. Udah dapat VIP kayak gini. Dapat tidur, set bed. 2 tingkat kayak bang bed itu deh. Ini kayaknya kapal belum jalan, jadi masih agak panas. Cuma kalau kapal udah jalan, harusnya ini full AC. Dan ini adalah bagian yang ekonomi. Sini. Nah, luas juga kan? Jadi duduk, suhunya cukup dingin, tapi belum dingin-dingin banget karena masih belum jalan kapalnya. Ini kantinnya nih. Bisa beli steak, makanan, beli minuman. snack, makanannya apa? Cuma nggak ada nasi ya. Harganya masih murah banget, termasuk akal lah. Kita ke outdoornya di luar sana. Iya. Ini bagian outdoornya. Nih. Bagian mau nongkrong di sini juga bisa. Dan dengan ini selesai sudah petualang kita yang ada di Pulau Rote, titik terujung yang ada di Indonesia. Ya. Dan benar-benar ini akan saja salah satu pulau yang tidak akan terlupakan ya. Sangat menarik. Soalnya bagus banget pulaunya. Ya, sangat berkesan. So, habis ini kita lanjut lagi menuju ke pulau berikutnya ya. Ditunggu saja. Thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Wake me up, I'm getting tired of sleeping. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. Looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! 'Cause nobody gets, nobody